Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi hari ini dengan Pak Gunawan. Kita hari ini nanti akan belajar tentang menyambut usia balik ya. Sebelumnya, bagaimana kabarnya anak-anakku semua pada pagi hari ini? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semua, untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita semuanya membaca basmalah bersama-sama dan membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi yidni ilma waryuqni fahma amin. Anak-anak semua, pada pagi hari ini nanti kita akan mempelajari materi yang selanjutnya, yaitu menyambut usia balik. Sebelumnya, kita akan mempelajari atau melihat gambar di depan ini terlebih dahulu. Fase kita ini dari 1 sampai 8, kita akan masuk ke fase yang keberapa. Mulai dari masih bayi sampai kita menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek. Ya, dari gambar di samping kita bisa melihat ternyata kita ini sudah berada di fase yang keempat, yaitu fase anak SD. Yang dimaksud balik itu apa sih? Secara bahasa, balik itu artinya sampai. Dan sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seseorang. Ya, kedewasaan bagi seseorang ya, seseorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dan ditandai dengan hal-hal tertentu. Untuk laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah, dan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid. Tanda-tanda balik menurut biologis ya. Pertama menurut biologis dulu ya. Untuk laki-laki yang pertama yaitu tumbuhnya jakun. Jakun itu suatu benjolan yang ada di leher kalian ini loh, untuk anak laki-laki ya. Ini namanya jakun, atau istilahnya kita mengetahuinya kolomenjing. Terus yang kedua yaitu suara kita pun juga akan menjadi lebih keras. Yang ketiga, nafsu makan kita juga akan meningkat. Dan yang keempat, tumbuhnya rambut pada bagian anggota tubuh tertentu. Sedangkan untuk perempuan, yang pertama tanda kedewasaannya secara biologis itu ditandai dengan pinggul dan dada ini membesar. Jadi pinggul dan dada ini membesar itu bukan penyakit ya anak-anak semua. Itu adalah tanda kedewasaan bagi anak perempuan. Terus untuk anak perempuan, suaranya ini pun juga akan lebih merdu. Nafsu makan juga akan meningkat, dan tumbuh rambut juga pada bagian anggota tubuh tertentu. Kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Untuk laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah. Jika sampai umur 15 tahun belum mimpi basah, maka seseorang itu bisa dikatakan sudah dewasa.
Sedangkan untuk perempuan ini ditandai dengan haid atau menstruasi. Jika sampai umur 15 tahun ini ada perempuan yang belum menstruasi atau haid, berarti dia juga dikatakan sudah dewasa karena standarisasi umurnya sudah terlampaui. Ketika kita sudah mengalami hal-hal itu semua, untuk bersuci bagaimana? Salah satunya atau yang paling utama adalah dengan mandi wajib. Bagi anak-anak yang mengalami mimpi basah maupun haid itu, mereka itu berarti sudah berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar, berarti dia harus melaksanakan mandi wajib. Sebagaimana jika kita belum melaksanakan mandi wajib, berarti kita belum boleh membaca Al-Quran, belum boleh sholat. Maka mandi wajib ini hukumnya adalah wajib bagi seorang yang berhadas besar. Kemudian larangan apa saja sih anak-anak bagi orang yang berhadas besar itu? Ya, mereka itu dilarang untuk yang pertama, sholat. Kemudian yang kedua yaitu memegang Al-Quran. Yang ketiga, mereka juga dilarang untuk berpuasa. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari apa arti dari kata mukalaf. Mukalaf itu berarti bila kita telah mengalami tanda-tanda baligh, berarti kita telah disebut mukalaf. Mukalaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Aturan dalam agama, baik akidah, ibadah, maupun ibadah-ibadah yang lain. Seluruh perbuatan kita ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, tunaikanlah kewajiban-kewajiban kita. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan pahala. Dan bagi orang-orang yang berbuat dolim atau berbuat dosa, mereka juga akan mendapatkan balasannya, yaitu akan mendapatkan dosa dan kelak kembalinya adalah ke neraka. Kemudian kewajiban-kewajiban apa saja yang dilakukan setelah baligh? Yang pertama, kita harus selalu tertib menjalankan sholat fardu. Sholat fardu itu apa? Sholat 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Tunaikan semua kewajiban itu tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan ini hukumnya wajib ya anak-anak, bagi yang tidak berhalangan. Dan bagi mereka yang berhalangan nanti bisa mengqadhonya atau mengganti di hari yang lain atau membayar fidyah bagi orang-orang yang memang benar sudah tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian kewajiban yang selanjutnya agar tidak mendapat dosa yaitu menutup aurat. Kemudian berbakti kepada orang tua dan kewajiban untuk menuntut ilmu. Ya, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ini semuanya bermanfaat. Marilah kita benahi diri kita untuk selalu berkembang ke arah yang lebih baik ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.